Di kelompok 1 itu ada Ayu, Trisna, Angga, Dewi, dan Samuel. Kemudian kelompok Trisno, Pak, Trisno. Ya, Trisno, maaf. Kelompok 2 ada Isnaini, Joy, Jian, Raja, Mudrija. Kelompok 3 ada Putri, Muhammad, Fadli, Depri, Joseph, Yunita. Kelompok 4 ada Ripaldi, Maradoni, RR, Alia, Kevin, Frim. Kelompok 5 ada Muhammad Abdul Razak, Eka, Valentina, dan Saifi. Kelompok 6 ada Indra Febri. Ya, jadi dipersiapkan bahan paparannya biar nanti setelah kelompok sebelumnya selesai bisa langsung share screen ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 Ayu, Trisna, Angga, Dewi, dan Samuel, Trisno maksudnya ya, untuk memaparkan. Silakan siapa yang memoderatori atau yang memulai, saya persilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 ingin langsung menyampaikan pemaparan materi kami. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Pertama, saya ingin mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Samuel Kurniawan, Trisno Gultom, saya sendiri Angga Trisatria, Ayu Sofia Lacuba, dan Dewi Sabrina. Dan pemaparan yang pertama akan dibawakan oleh Samuel Kurniawan. Pada Samuel, saya langsung persilahkan. Yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kebahagiaan Indonesia, memiliki rasa bangga Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, citizen dalam kehidupan bermasyarakat dan negara yang demokratis. Selanjutnya adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa sangatlah penting karena pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan akan berguna untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Selanjutnya adalah membedakan konsep warga negara, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan. Warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap warga negaranya. Di Indonesia, istilah warga negara terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Staatsburger, yang berarti konsep warga negara di sini itu berbeda dengan konsep yang zaman Yunani kuno. Di mana zaman Yunani kuno, warga negara itu adalah orang-orang penting dari suatu bangsa, sedangkan sekarang warga negara itu merupakan anggota yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan perundang-undangan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 yang menjelaskan siapa saja warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 juga dijelaskan bagaimana warga negara asing mendapatkan kebangsaan Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Nomor 12 2006 Pasal 20 dijelaskan juga bagaimana cara orang asing mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
Selanjutnya, kewarganegaraan itu merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 dijelaskan, kewarganegaraan ialah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang secara konsisten melestarikan, mengembangkan cita-cita demokrasi, dan membangun karakter bangsa. Dalam literatur Inggris, karya John J. Cogan dan Ray Crickett dalam buku Citizenship for 21st Century: An International Perspective on Education tahun 1998 dijelaskan bahwa warga negara itu adalah anggota konstitusi masyarakat, kewarganegaraan adalah karakteristik masyarakat, sedangkan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan pengembangan karakteristik warga negara. Selanjutnya, mengapa perlu pendidikan kewarganegaraan? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu menekankan pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cita tanah air. Selanjutnya, Aristoteles 1995 itu mengatakan different constitution require different types of good citizen because there are different sort of civic function, yang berarti pendidikan kewarganegaraan itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kondisi negara tersebut. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah ada pada tahun 1908, yaitu pada saat terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya berlanjut dengan tahun 1930-an tentang perjuangan bangsa Indonesia. Aspek secara sosiologis itu dilakukan oleh para kiai dan pejuang yang menceritakan tentang perjuangannya melawan penjajah. Selanjutnya, aspek politis itu tentang pendidikan kewarganegaraan yang dimulai dalam pendidikan sekolah yang dapat digali melalui kurikulum pendidikan. Selanjutnya, peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi berita hoax. Pertama, pendidikan kewarganegaraan cukup penting untuk mengakomodasi visi kewarganegaraan dengan mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kompetensi ekonomi, pekerjaan produktivitas yang kompleks, keamanan global, dan pengembangan media internet. Adalah hal yang krusial untuk keberlanjutan demokrasi. Kedua, memperkuat etika digital untuk pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Selamat sore. Oke, selanjutnya secara ringkas ya. Yang hoax-nya tadi gimana? Halo? Iya, Pak. Yang hoax-nya tadi sudah dipresentasikan? Yang mana, Pak? Halo, feedback ya? Feedback ya? Iya, Pak. Kenapa? Ya. Sudah cukup atau masih ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah cukup, Pak. Cukup ya, oke. Untuk kelompok 1 ya, saya tanggapi dan berikan arahan ya. Jadi ini sudah bagus sekali ya untuk kelompok 1 dalam pemaparannya. Nah, dari pemaparan tadi
untuk kelompok 1 dan juga kelompok yang lainnya, ini arahan saya bahwa nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang sudah ada dan dipaparkan oleh kelompok 1 ini harus kita terapkan dalam keseharian ya. Jadi ini pembinaan soft skill dari saya ya. Apa contohnya? Yaitu rasa cinta terhadap tanah air ya. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok lainnya, mari kita meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air ya. Itu arahan dari saya. Jadi secara keseluruhan paparan dari kelompok 1 sudah bagus ya. Terima kasih. Selanjutnya ya kelompok 2 untuk mempersiapkan diri ya. Kelompok 1 sudah bisa untuk upload di e-learning ya. Silakan upload di e-learning pengumpulan tugas KWN ya, RKS semester 2 regular pagi. Silakan ya. Silakan untuk kelompok 2. Halo, tes. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Saya Raja Nandunan Batua selaku moderator. Saya Mujrika Merasari. Saya Jasir Pantamunan. Saya Joy Gilbert Arbenta. Saya Ismayani Haryo Sriyah. Subbab pertama akan dibacakan oleh Joy Gilbert. Maaf tadi moderator salah memberikan instruksi. Yang sebab pertama yang saya yang akan menjelaskan ya, dari sebab pertama yang kami singkat adalah konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Perlu kalian kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan beroleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mengenali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat huruf B menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib
menguat pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya. Selanjutnya masuk ke subbab yang kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM agar dapat menghadapi konflik dengan cerdas. Negara yang pertama, Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia, PKN, adalah suatu pendidikan yang ingin membina seorang yang sudah memiliki status kewarganegaraan menjadi warga negara yang baik. Jadi PKN bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Selanjutnya ada negara Prancis. Pendidikan kewarganegaraan citizenship education secara tradisional telah menjadi salah satu agenda politik yang penting. Pendidikan kewarganegaraan mengambil arti kehidupan sekolah dan khususnya ketika berkenaan dengan aturan-aturan pemerintah yang mengatur hak-hak pelajar dan dewan sekolah lanjutan atas. Lalu yang ketiga, Jepang. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan warga negara berkaitan dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang akan memfokuskan diri kepada kajian tentang konteks kelahiran, landasan pengembangan, kerangka sistematik, dan kurikulum dan bahan ajar pendidikan kewarganegaraan di Jepang. Selanjutnya, subbab ketiga akan dibacakan oleh Joy Gilbert. Oke, untuk subbab ketiga sendiri yaitu menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk histori sendiri bisa kita ketahui bahwa identitas nasional Indonesia sendiri ditandai ketika adanya kesadaran rakyat Indonesia atau kesamaan nasib yang sedang dijajah oleh bangsa asing yang bisa kita kenal yaitu masa kebangkitan nasional. Dan rakyat Indonesia sendiri sudah mulai sadar atau memiliki satu tujuan untuk membangkit, untuk membentuk sebuah bangsa. Kesadarannya ini sendiri bisa kita kenal sebagai pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dan secara sosiologi sendiri, identitas nasional Indonesia bisa terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Dan untuk politiknya sendiri, bisa kita ketahui bahwa bentuk identitas nasional Indonesia atau jati diri Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang lebih terperinci atau khusus, yaitu contohnya bendera negara kita yaitu Sang Merah Putih, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, lambang negara kita Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan kita sendiri yaitu Indonesia Raya. Oke, sekian dari saya. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu, peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Sebagai warga negara muda,
Mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Sekian dari saya. Oke, sudah cukup selesai ya? Masih ada Pak, satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Silakan. Peran kewarganegaraan terhadap netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Hoax umumnya disebarkan melalui media sosial seperti email, Facebook, Twitter, berita online, dan lain-lainnya sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya, sehingga akhirnya hoax ini dengan cepat tersebar luas. Nah, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax ini dengan menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif. Nah, perbuatan menyebarkan hoax melalui media komunikasi elektronik pada pasal 45A ayat 1, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diharapkan juga nilai demokrasi, toleransi, dan nilai-nilai perdamaian tidak hanya diajarkan di sekolah berupa hafalan dan teori saja, tetapi dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penanaman nilai-nilai tersebut ini contohnya mengajarkan dan menerapkan tentang toleransi antar umat beragama, tidak mendiskriminasi dan menghormati satu sama lain, gotong royong, tidak memaksakan kehendak, dan lain-lainnya. Ini yang mampu mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang baik dalam berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Kelompok 2 seperti kelompok 1 tadi memaparkan secara komprehensif. Jadi tugas saya sebagai pengajar kewarganegaraan ya, yang tujuan utamanya adalah menanamkan pendidikan karakter dan membentuk soft skill yang baik. Jadi pemaparannya tadi bagus ya. Jadi pembinaan dari saya seperti ini. Pemaparan dari kelompok 2 ya, ada nilai yang bisa diambil, salah satunya bagaimanakah pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan ya, salah satunya di Indonesia dan di negara-negara lain ya. Jadi best practice-nya bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga diutamakan dalam rangka membentuk warga negaranya yang baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan hoax atau berita bohong, yang tentu saja hari-hari kita selama ini sangat banyak ya berita bohong ya. Jadi harapan saya teman-teman RKS ya semester 2 ini jangan mudah untuk terpancing menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Jadi manfaatkanlah ya media sosial ya, Instagram, Facebook, mungkin platform YouTube dan sebagainya itu untuk menyebarkan
konten-konten yang positif dan kebenarannya valid. Ya, bisa seperti itu ya. Oke, itu arahan dari saya. Terima kasih. Silakan juga kelompok 2 untuk bisa diupload di e-learning di pengumpulan tugas KWN RKS reguler pagi. Ya, jangan lupa ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3 agar mempersiapkan diri. Silakan. Tes. Ya, sudah tampil. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil rangkuman terkait dengan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional, dan juga terkait netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Sebelumnya saya sebagai moderator, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Raihan Panggilan Aditya, lalu ada Yunita Triintriani sebagai pembicara pertama, lalu ada Depri Almov sebagai pembicara kedua, dan juga Joseph Louis sebagai pembicara ketiga. Dipersilakan kepada Yunita. Terlalu pelan, Yun. Suaranya agak dikencangkan ya, dikeraskan ya. Jadi saya Yunita akan menjelaskan bagian pertama. Itu adalah dari judulnya dari bab 1. Yang pertama itu ada kan kita akan mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Ya, di sini itu kita yang pertama kali itu akan menjelaskan apa itu pengertian dari sarjana. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Nah, dan juga kita akan menjelaskan pengertian dari profesional itu sendiri. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Di sini kita mengetahui bahwa sarjana dan profesional itu tidak utuh tanpa adanya pendidikan kewarganegaraan. Karena di pendidikan kewarganegaraan itu sendiri kita mempelajari tentang bagaimana kita bernorma dan bersikap. Jadi kedua hal tersebut merupakan hal yang membuat keutuhan antara sarjana dan profesional. Nah, yang selanjutnya itu adalah
kita menjelaskan konsep dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, dimulai dari warga negara. Nah, di sini warga negara adalah anggota dari kelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Dan selanjutnya itu, apakah pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, budaya, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemahaman tersebut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Nah, dan kewarganegaraan itu sendiri yang secara yuridis artinya adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, itu termasuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Nah, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu termasuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 37. Nah, definisi PKN itu menurut Mansomanti 2001 itu, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, dia dibagi 3. Itu menurut dari Benson, itu dibagi 3. Nah, di antaranya itu ada civic disposition, ada civic knowledge, dan civic skill. Konsep kewarganegaraan itu pendapat dari saya dan sebuah kesimpulan itu merupakan sebuah studi yang mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Terima kasih, sekian. Sudah ya? Atau masih ada? Masih ada, Pak. Oke, silakan. Di sini saya Depri Almo. Saya akan menjelaskan tentang menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa. Dalam kehidupan bangsa, pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena akan kepedulian terhadap politik kita bangsa Indonesia. Lalu, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Di sini sejatinya, pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi sangat perlu sarjana dan profesional itu belajar pendidikan kewarganegaraan. Namun, memperhatikan hasil penelusuran konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKN Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat. Lalu di sini timbul beberapa pertanyaan, yaitu apakah sumber historis PKN di Indonesia, lalu apakah sumber sosiologis PKN di Indonesia, dan apakah sumber politis PKN di Indonesia. Nanti penjelasannya akan dijelaskan pada sebab berikut.
Nama saya Yusuf. Sekarang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, khususnya pada masa-masa awal, identitas nasional Indonesia ditandai ketika muncul kesadaran dalam masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah bangsa yang dijajah oleh bangsa asing. Masa ini dikenal sebagai masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan peristiwa pentingnya seperti berdiri Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda. Ini juga dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik. Salah satu pendorong dari kesadaran masyarakat ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima oleh rekomendasi politik etis oleh pemerintah pemerintahan kolonial Belanda yang membantu menciptakan orang-orang Indonesia yang terbaca. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi budaya, baik melalui proses rancang menuju kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Identitas nasional setelah kemerdekaan dilakukan secara internasional oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang melalui kegiatan bertema kenegaraan dan pendidikan. Dalam berbagai kegiatan tersebut terjadi interaksi antar suku, agama, budaya, dan golongan yang membantu membangun kesatuan dan afiliasi atas negara. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional yang menjadi ciri atau penentu diri sebuah Indonesia dan meliputi seperti bendera merah putih yang ketentuannya sebagai bendera negara diatur dalam Undang-Undang 44 tahun 2009 mulai pasal 4 sampai 24, dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang ketentuannya sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 26, yang sebelumnya diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada 1942 atau 4 Oktober 1948, dan juga Garuda Pancasila yang dijadikan lambang negara dan yang ada pada simbol pusaka Pancasila dan juga Sambayanga. Berikut membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Kesatuan kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Pertama, ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKN? Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami dan memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap gejala demikian. Berikutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara bangsa Indonesia pada tahun 2045, yakni generasi emas? Pada tahun 2045,
Indonesia akan pada masa usia produktif, yang dimana akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar dengan melalui pendidikan. Pada tahun tersebutlah Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Dan bonus demografi itu maksudnya adalah peluang bagi Indonesia mempersiapkan untuk mewujudkannya. Perekonomian Indonesia sangatlah menjanjikan, namun belum dipahami secara luas. Jika dilihat, saat ini Indonesia berada posisi ke-16 besar, dan pada 2030, kemungkinan Indonesia akan berada pada posisi ke-7 besar dunia. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada generasi emas Indonesia? Nasib bangsa ini tergantung pada kemampuan anak bangsa untuk menjadikan negara yang adil dan makmur di masa depan, dan menjadikan bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Berikutnya akan dibacakan oleh Joseph Lewis. Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Dari artikel ini tampak meningkat adalah hoax. Hoax akibat dari kurangnya informasi yang dimiliki dan langsung dipercayai. Tentu saja harus diberikan dengan pengarahan serta pembimbingan. Dalam artikelnya tersebut dipaparkan bahwa dewasa kurang 16 tahun dan remaja tidak turun. Bisa dibuktikan kemungkinan hasil dari pendidikan kewarganegaraan selama jenjang pendidikan bisa menambah kesadaran dalam bersikap. Terkait dengan isu bahwa Indonesia sebagai netizen bagi sopan, kita memang kewarganegaraan seharusnya dibutuhkan tidak cuma bagi pelajar saja, namun orang dewasa pun harus tetap menanamkan jiwa kewarganegaraan dan paham dalam etika dalam berkomentar atau memberikan pendapat. Untuk menjadi sarana dan profesional yang utuh, kita tidak hanya memerlukan adanya kemampuan ilmiah, tetapi juga memerlukan moral terhadap pemahaman sikap yang dimiliki. Maka penggabungan dari hal tersebut merupakan kesatuan yang utuh. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 ya, yang sudah memaparkan untuk bab 1-nya pendidikan kewarganegaraan ya. Pakai media presentasi yang beda dari kelompok lainnya, pakai Prezi ya. Oke. Secara keseluruhan bagus ya, sama seperti kelompok lainnya. Jadi bagaimana ya peran pendidikan kewarganegaraan ini agar membentuk karakter kita ya. Jadi arahannya kita harus benar-benar mengaplikasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berita bohong, kemudian menghasut dan sebagainya, itu teman-teman harus hindari ya, demi kebaikan untuk menjadi ya good citizen ya, menjadi civil society yang baik, menjadi warga negara Indonesia yang baik ya, civil society yang baik. Saya kira seperti itu. Mari kita mulai dari diri kita sendiri ya, untuk menjadi warga negara yang baik ya. Saya kira seperti itu. Silakan untuk kelompok 3 diupload. Oke, selanjutnya kelompok 4 untuk mempersiapkan bahan paparannya. Silakan. Diusahakan secara ringkas dan padat ya pemaparannya. Silakan. Oke, saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Sudah tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, di sini saya Desi Nur Hastuti sebagai moderator.
Saya Raden Nur Aliahana Faiza sebagai pembaca pertama. Saya Rivaldi Maradoni sebagai pembaca kedua. Dan saya Kevin Ismail sebagai pembaca keempat. Dan saya Prim Christian sebagai pembaca kelima. Oke. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau yang sering kita sebut PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Selanjutnya, mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan untuk sarjana atau profesional? Karena sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka kita akan mengikuti proses sebagai berikut. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, apakah sumber sosiologis PKN Indonesia? Yang kedua, apakah sumber historis PKN di Indonesia? Yang ketiga, apakah sumber politis PKN di Indonesia? Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntunan serta kebutuhan masyarakat. Kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya, nama mata pelajaran SPMP pun mengalami perubahan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, yaitu yang pertama pendidikan Pancasila, yang kedua pendidikan agama, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan. Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni yang pertama periode 1 1945 sampai dengan 1949, yang kedua periode kedua 1949 sampai dengan 1950, periode ketiga 1950 sampai dengan 1959, periode keempat 1959 sampai dengan 1966, yang periode kelima 1966 sampai dengan 1989, dan periode ke-6 1989 sampai dengan sekarang. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman pada masa depan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tantanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Sebaiknya PPKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Sekian dan saya terima kasih.
Sebentar, Pak. Selanjutnya siapa? Silakan. Masih saya Pak yang baca. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan istilah citizenship dan citizenship education. Secara yuridis, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2016 pasal 1 ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. URI nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya. Yang PMB itu menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Itu apakah sumber sosiologi PKN di Indonesia. Yang kedua, apakah sumber historis PKN di Indonesia. Yang ketiga, apakah sumber politis PKN di Indonesia. Selanjutnya siapa yang memaparkan? Oke, yang C itu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pada tahun 1908, berdiri organisasi Budi Utomo disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Indis Parti, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1330-an, organisasi kebangsaan berjuang secara berani maupun tidak, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian periode pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk usaha dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia yang disusun bersama Mr. Supardo, Mr. M. Suroyo Warsid, Sumarjo, Alif Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.T. Simorangkir. Kemudian di awal pemerintahan Orde Baru kurikulum 1968, dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Dalam kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara termasuk dalam kelompok pembina jiwa Pancasila bersama pendidikan agama bahasa Indonesia dan pendidikan olahraga. Kemudian kurikulum sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi pendidikan moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus, yakni mengangkat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengganti perubahan menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya, nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat 1. Pendidikan Pancasila, 2. Pendidikan agama, dan 3. Pendidikan kewarganegaraan. Dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu disesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan serta perlu perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni
periode pertama dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Periode kedua dari 1949 hingga 1950. Periode ketiga 1950 sampai periode kelima 1959 hingga 1966. Periode ke-6 1966 hingga 1998. Periode keempat 1998 sampai sekarang. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara pun perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Sebaiknya PKI perlu melakukan revisi terhadap perilaku negatif negara yang cenderung negatif. Selanjutnya ada peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi isu masalah. Contoh isu atau masalahnya adalah tentang hoax yang dapat memancing para netizen atau penerima hoax untuk menjadi netizen yang tidak sopan. Seperti yang telah terjadi bahwa netizen Indonesia telah dianggap sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Karena pada umumnya hoax ini disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng untuk menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik, padahal sebenarnya belum ada kebenaran yang jelas di dalamnya. Sedangkan upaya pendidikan kewarganegaraan tersebut sangat penting dan dapat memperlihatkan bahwa memberikan pemahaman untuk menyaring berita yang diterima kepada masyarakat sangat penting, dan menjaga etika bicara atau lainnya dan dengan sangat berhati-hati serta bijak, baik dan benar sebagai rakyat Indonesia sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya. Bagus juga pemaparannya ya. Selain dari arahan pembinaan yang telah saya sampaikan sebelumnya di kelompok lain ya, ada poin penting dari pemaparan kelompok 4 yang dapat kita ambil nilainya, yaitu bagaimana mengenai wawasan kebangsaan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, baik itu kelompok 4 maupun kelompok yang lainnya ya, mari kita meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap negara kita ya. Saya kira seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 5 agar mempersiapkan bahan paparannya. Silakan. Kelompok 6 siap-siap ya untuk persiapan setelah kelompok 5. Cek 1 Ya, sudah tampil silakan. Ya, sudah tampil silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk memaparkan materi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi untuk menyaksikan hasil dari pemaparan materi kami. Oke, sebelum kita menuju pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Abdul Razak Nur. Yang kedua, Eka Safitri. Yang ketiga, Valentino Revan. Yang keempat, Saifi. Nah, di sini
Materi yang kami bahas itu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Eka Sapitri, dipersilakan. Suaranya agak dikeraskan ya, suaranya. Ya. Pernahkah Anda memikirkan atau memikirkan menjadi seorang sarjana? Apabila terpikir dalam benak kita ingin mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional yang menjadi kita untuk menempuh pendidikan di luar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmu. Lulusan program sarjana ini diharapkan dapat menjadi lulusan profesional, memiliki intelektual dan ilmuwan yang berbudaya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, dan kecakapan menjadi standar mutu dan normal dan diperoleh menjadi profesi. Profesi apa yang akan dicapai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana? Apapun kedudukannya, sarjana dan profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Anda berstatus sebagai warga negara. Lalu, apakah warga negara itu? Warga negara terkait dengan asal pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti DPR, pengadilan, presidenan, dan sebagainya. Dan pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga atau anggota atau member dalam bahasa Inggris dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut yaitu citizen. Lalu siapakah WNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu TNI, Polri, petani, pedagang dan profesi, serta kelompok masyarakat yang telah memenuhi syarat menurut perundang-undangan. Sesuai hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang keluarga negara. Pendidikan PKN terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Bagaimana berbunyi bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran akan peserta didik secara aktif, mengangkat potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa maupun bernegara. Jadi pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berpendidikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara satu. Jadi tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini untuk membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik atau buruk. Selanjutnya yaitu bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Ada pula hal-hal penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu dalam pendidikan ini dibahas lagi tentang bagaimana kita sebagai warga negara untuk ikut kita dalam berpolitik. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengarahan kepada siswa untuk saling memahami bersama warga negara. Dan yang keempat yaitu memberikan pengetahuan kepada siswa dan pelajar mengenai sistem pemerintahan dan tentang peraturan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Valentino Revar, dipersilakan.
saya akan membahas mengenai bab C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan sudah ada semenjak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan sejak tahun 1908 seperti Budi Utomo, PKI, NU, dan masih banyak lainnya. Namun pergerakan partai-partai ini masih secara tertutup dan diam-diam agar tidak ketahuan oleh Belanda. Pada tahun 1928 terbentuklah Sumpah Pemuda, dan pada tahun 1930 organisasi yang bergerak secara diam-diam tadi mulai bergerak secara terang-terangan sampai akhirnya merdeka pada tahun 1945. Selanjutnya secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan lebih banyak dilakukan secara sosial kultural dan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara. Maksud dari sosial kultural adalah para pemimpin bangsa, kiai-kiai, pesantren mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia dalam pidato-pidato yang disampaikan di halayak umum. Selanjutnya secara politik, pendidikan kewarganegaraan muncul karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintahan yang berlaku. Hal ini mulai diberlakukan di sekolah-sekolah semenjak tahun 1957 karena kurikulum pada saat itu sudah mengajarkan siswa untuk belajar PKN dengan istilah kewarganegaraan pada 1957, DIFIX pada 1962, dan pendidikan kewarganegaraan negara atau PKN pada 1968. Setelah itu kurikulum mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Selain melalui kurikulum, secara politik juga ada penambahan pasal pada undang-undang dan peraturan untuk menaati kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya disilahkan kepada Saifi. Saya di sini akan membahas membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan nasional Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila sebagai mana diketahui upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini berasal dari perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, adapun tantangan yang bersifat eksternal untuk memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Ya, sekian dari saya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya sendiri itu mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Esensi PKN bagi warga negara adalah sebagai sarana pendidikan untuk memberikan wawasan Pancasila, hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan urgensinya sebab PKN ini merupakan ujung tombak dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikanlah yang menjadi benteng terakhir menghadapi tantangan global, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan lain-lainnya. Berikut adalah mengapa PKN dibutuhkan di masa depan. Satu, karena hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada pada masyarakat itu sendiri. Kedua, terjadi sikap pemudaran terhadap berbagai kehidupan kewarganegaraan dan juga nilai komunitas pada masyarakat. Tiga, terjadi sebuah sikap kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada masyarakat. Empat, terjadi sebuah sikap kelemahan terhadap nilai yang dimana ada pada sebuah keluarga. Lima, terjadi sebuah sikap pemudaran yang dimana berada pada sebuah nilai kejujuran. Oke, lanjut. Yang KF.
Rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut untuk pembahasan tentang netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara, dipersilakan kepada Saifi. Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara, Vino Yuryo Kristo, Detiknet Rabu 24 Februari 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 1. Studi tahunan kesopanan digital ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi positif secara online. Sebut Liz Thomas selaku regional digital safety net Asia Pasifik Microsoft yang dikutip Detiknet dari Masbel Rabu 24 bulan 2 2001. Oke, cukup atau masih ada yang perlu disampaikan? Oke, saya kira cukup pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 5 ya, ada poin yang bisa kita ambil bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan suatu pendidikan yang sudah ada sejak dulu ya, zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan dan sebagainya, sekarang dan dibutuhkan untuk masa depan. Nah, karena apa? Melalui pendidikan kewarganegaraan ini ya, kita dapat memberikan dan membentuk warga negara yang baik ya dan memiliki karakter. Ya, seperti itu. Jadi meskipun pendidikan kewarganegaraan ini ya dulu, sekarang dan juga yang akan datang itu adalah tetap diperlukan. Saya kira seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok 5. Untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6 agar mempersiapkan diri ya, mempersiapkan pemaparannya. Silakan. Halo, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebentar ya Pak. Ya, silakan. Silakan disiapkan bahan paparannya.
Ya, tadi sudah tampil. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan individu, sarjana atau profesional. Ya, sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan dari anggota kelompok 6 yang akan mempresentasikan bab tersebut. Yang pertama ada Indra Febri, yang kedua ada Ismail Wafi Khairul Abidin, yang kedua ada Muhammad Fikri Nur Ihram, dan yang keempat ada Rakib Andriansyah. Baik, untuk langsung mempresentasikan tentang bab pendidikan kewarganegaraan dalam kemampuan untuk sarjana atau profesional akan dilanjutkan oleh Ismail Wafi Khairul Abidin. Kepada Ismail Wafi Khairul Abidin, silakan. Maaf sebelumnya, hanya mengingatkan untuk share screen-nya. Kali ini saya akan PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara atau pendidikan negara menjadi bangsa dan negara. Pertama itu menelusuri konsep dan urgensi tentang kewarganegaraan dalam kecerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan menengah atau sederajat sehingga mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyiaran dunia. Itu bagaimana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau yang berbudaya. Karena lapangan kerja kita mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Selanjutnya tujuan pendidikan kewarganegaraan itu dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis secara ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam hidupnya sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Dia mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi. Dilandasan kawasan antara lain antara kritis dan masyarakat, memupuk dan perilaku yang sesuai dengan nilai intelektual serta patriotisme yang kita tanah air, rela berkorban dan bangsa dalam pasal 4.
Suaranya tidak jelas ya. Halo, silakan. Presentasi slide-nya dilanjutkan. Mungkin kendala gangguan sinyal itu, Pak. Ya, bisa jadi. Mungkin diwakilkan anggota kelompok yang aksesnya baik. Itu kan ada 4 orang, silahkan diwakilkan. Kita efisien waktu ya. Ya Pak, benar Pak. Ya, silakan. Mungkin diwakilkan yang memaparkan yang akses internetnya baik. Baik. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang PKN. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Maaf, slide-nya tidak jalan, share screen-nya tidak jalan. Maaf ya, share screen-nya tidak jalan. Nah, ya sudah, silakan. Ya, silakan. Baik, saya ulangi. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang PKN. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah bangsa Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan dimulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari Persyaratan Somantri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah. Yang pertama, kewarganegaraan, yang kedua, civics pada tahun 1962, yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan negara pada 1968. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan warga negaraan, sedangkan dalam civics dalam 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kewarganegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building atau nasionalisme dan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, tantangan pendidikan kewarganegaraan. Secara jujur harus diakui bahwa terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan selama ini dalam lembaga pendidikan di Indonesia, sehingga mengakibatkan kegagalan yang cukup serius dalam upaya sosialisasi dan diseminasi
demokrasi apabila dalam pembentukan cara berpikir atau worldview dan perilaku demokrasi di lingkungan peserta didik dan masyarakat sekolah atau universitas pada umumnya, kegagalan itu setidaknya bersumber pada 3 hal, yaitu yang pertama, secara substansif, pendidikan kewarganegaraan masih kuliah dasar. Pendidikan dan kewirausahaan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Yang kedua, materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Potensi tersebut tidak bisa berkembang karena pendekatan dalam pembelajaran bersifat indoktrinatif, reglementatif, monologis, dan tidak partisipatif. Yang ketiga, materi-materi pembelajaran tersebut lebih teoritis daripada praktis. Yang keempat, esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Maka dari itu, pentingnya dan manfaat dari PKN ini sendiri tergantung pada pandangan dari bangsa Indonesia sendiri. Eksistensi dari konstitusi negara yang menaungi PKN dan tuntutan dari dinamika pengembangan negara. Ya, selanjutnya bagaimana? Halo? Silahkan. Baik. Selanjutnya tentang netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kaitan dengan isu atau masalah pada ini, terutama tentang hoax, adalah bagaimana atasinya. Baik, dalam menanggapi informasi yang bersifat subjektif dari suatu artikel digital, kita sebagai warga negara digital harus memiliki keterampilan pengetahuan, akses internet, dan teknologi yang bertanggung jawab. Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah terintegritas ke dalam kehidupan peserta didik, maka sekolah harus mengeksplorasi kewarganegaraan digital sebagai pendekatan alternatif. Dan dalam menanggapi hal yang bersifat subjektif untuk dapat mencerna dengan baik dalam ingin menyampaikan informasi kepada pihak selanjutnya. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus cermat dalam mengamati suatu informasi. Baik, mungkin hanya itu. Selanjutnya saya serahkan kepada. Oke, sudah cukup atau masih ada yang perlu disampaikan? Halo? Baik, Pak. Halo, cukup atau masih ada lagi? Cukup ya? Halo? Ya Pak, mohon maaf Pak. Jaringan. Sudah cukup ya? Baik Pak, itu saja yang dapat disampaikan. Pak. Ya. Oke. Mohon maaf Pak,
ada kesalahan Ya. atau kekurangan, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.